Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Saudara berada, sejauh mana suara ini bisa terdengar, kami sampaikan salam jumpa dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Shalom, kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan membahas masih dengan tema Yohanes Pembaptis dalam seri yang kelima, dan kita akan baca ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membuka Alkitab bersama, dan dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian pembacaan ayat pokok kita dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Tokoh Yohanes Pembaptis ini ialah nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Ya, jadi kurun waktu antara kitab Nabi Malyahi sampai dengan bagaimana Tuhan datang lewat Gabriel berbicara kepada Zakaria, dan kurun waktu itu adalah kurang lebih 400 tahun ya dari Nabi Malyahi, dan itu tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 13 dan Lukas 16 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca saja Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya, terjemahan yang lain yaitu pada terjemahan ya ELT kita bisa lihat, supaya jangan ada sedikit beda pengertiannya, karena dia berlaku sampai. Kata berlaku sampai berarti sesudah sampai Yohanes tidak berlaku lagi. Tapi kita akan baca pada versi terjemahan ELT, demikian bunyinya, "Torah dan para nabi ada sampai Yohanes. Dari sejak itulah kemudian kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang memaksa masuk ke dalamnya." Ya, sehingga kita bisa dapat memahami bahwa itu masih berlaku sampai zaman Yohanes. Semua kitab Torah berlaku, artinya bahwa Yohanes masih termasuk nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Baik, pada bagian yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis ialah nabi yang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Malyahi. Itu tertulis di dalam ya Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai dengan 5 dan Malyahi pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6, dan saya akan baca dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Ada suara yang berseru-seru, "Dipersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, demikian nubuatan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan digenapi oleh Nabi Yohanes. Yaitu kita kenal sebutan yang terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Kemudian kita tahu selanjutnya bahwa Yohanes itu adalah nabi yang lebih besar di antara nabi yang pernah tampil yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Jadi ada nabi di atas segala nabi, saudara. Luar biasa, walaupun kita sudah tahu pelajaran yang lalu, dia tidak memiliki kitab sendiri, dia tidak pernah melakukan satu tanda ajaib mujizat pun, dan kita akan baca dalam Matius pasal 11 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berkata, bahkan lebih daripada nabi, berarti lebih besar dari nabi. Dan ayat selanjutnya berkata, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi demikianlah yang disampaikan bahwa dia adalah nabi di atas segala nabi dan dia yang terbesar, yang belum pernah dilahirkan oleh seorang perempuan kecuali Yohanes Pembaptis. Kemudian kita bisa melihat selanjutnya bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang memulai pekerjaan pelayanannya yang dipercayakan Bapa sebagai pendahulu daripada Yesus, sebagai pembuka jalan bagi Yesus 6 bulan sebelum Yesus melayani atau memulai pekerjaan Bapanya juga. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama 36, karena umur Yohanes dengan umur Yesus itu selisih 6 bulan. Yohanes lebih tua daripada Yesus. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama 36. Demikian bunyinya, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kita lanjut lagi bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi yang diurapi Roh Kudus dan berjalan dalam kuasa Elia yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Itu dinubuatkan lewat kitab Nabi Maliahi pasal 4 dan 5, dan kembali dijelaskan lagi Zakaria dalam pengurapan dia bernubuat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17 kita akan baca. Dan dia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Demikianlah beberapa hal ini mengenai Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya kita tahu bahwa menurut hukum Taurat, semua orang yang bertugas melakukan pekerjaan di kemah pertemuan harus berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Jadi masa kerja mereka itu adalah 20 tahun, dari 30 tahun. Di bawah 30 tahun belum bisa dipercayakan atau ditabiskan atau diangkat menjadi pelayan di dalam kemah pertemuan. Dan itu hukum ini berlaku sampai juga kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada Yesus. Sehingga sebab itu Yesus juga ditabiskan itu saat dia dibaptis umurnya 30 tahun. Dan berarti Yohanes pun mengalami hal yang sama, karena saat itu kehidupan kedua yaitu Yohanes dan Yesus masih berlakunya hukum Taurat. Kita akan baca dalam kitab Bilangan pasal yang keempat ayat yang ketiga. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Nah, demikian hukum Taurat sudah mengisyaratkan bahwa seseorang yang dilayakkan untuk bisa dapat melayani di kemah pertemuan, tugas-tugas pelayanan, mereka harus berumur 30 tahun ke atas. Dan kita percaya bahwa Yohanes juga ditabiskan untuk bisa melakukan pekerjaannya. Bapak umur 30 tahun dan Yesus juga ternyata juga berumur 30 tahun. Waktu dia dibaptis untuk memulai pekerjaan Bapanya. Dan kita bisa lihat juga itu di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian bunyinya, ketika Yesus memulai pekerjaannya,
Ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi demikian ayat ini juga telah menulis secara eksplisit bahwa Yesus memulai pekerjaannya di usia 60 tahun, sedangkan Yohanes memulai lebih dulu dari Yesus. Berarti selisihnya adalah 6 bulan, karena waktu saat itu ya malaikat Gabriel itu datang kepada Maria dan berkata bahwa sanakmu atau sepupumu juga sedang hamil dan usia kehamilannya adalah 6 bulan. Yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, demikianlah berapa hal yang kami angkat ini mengenai seorang Yohanes Pembaptis. Kita masuk pada bagian 1 Romawi bahwa seperti apalah tugas kenabian seorang Yohanes Pembaptis. Ya, di poin A ini kita lihat Alkitab mencatat bahwa ini seorang nabi yang berani. Dia menegur ya dan menemplak untuk dan kepada. Ada 3 poin di sini sasarannya, yaitu yang pertama adalah pemimpin agama Yahudi, dalam hal ini juga mewakili gereja yang pada zaman itu, yang tentunya dimotori atau dinominasi ya oleh ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, yang mereka itu adalah korupsi sekali, kemudian pemeras umat dan berlaku munafik yang seperti itu. Sebab itu Yohanes datang khusus menegur mereka sebagai pemimpin agama yang harus membawa umat dalam kekudusan, bisa dapat terima berkat Tuhan. Tapi yang mereka lakukan justru mereka memperdaya umat. Mereka ya korupsi, menciptakan segala sesuatu peraturan-peraturan yang membuat akhirnya umat tertekan dan diperas umat, dan mereka berlaku munafik. Dan itu Tuhan menegur mereka ya lewat nabinya itu Yohanes, menemplak mereka, dan itu tertulis dalam Matius pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Bagaimana kita bisa melihat betapa bobroknya ya katakanlah pelayanan di zaman itu, yang tentunya zaman ini mewakili gereja Tuhan. Demikian bunyinya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita bisa melihat bagaimana ya lewat Yohanes Pembaptis, nabi yang diangkat oleh Tuhan mendahului Yesus ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, itu berkata begitu tegas, begitu berani menegur, menemplak katakanlah pemimpin-pemimpin agama pada saat itu yang betul-betul sangat rusak sekali moral mereka. Mereka korupsi, pemeras umat, dan berlaku munafik. Maka Yohanes berkata kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Dan ular beludak itu ditujukan kepada orang Farisi ahli Taurat yang saat itu juga datang untuk memberi diri baptis. Makanya dikatakan hasilkanlah buah dengan pertobatan, kalau tidak kamu juga akan ya diselesaikan, dihukum oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 kita bisa melihat di situ. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, ini juga dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ahli Taurat di zaman itu, dan juga bagaimana Tuhan Yesus juga menemplak mereka. Yang tertulis juga dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ada 9 kata di situ Tuhan mengatakan mereka itu adalah munafik, dan kita bisa dibaca pada ayat yang ke-33. Ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menegur mereka, menemplak mereka. Ahli Taurat dan orang Farisi saat itu ia dianggap membawa umat ya, memperdaya umat dengan kelakuan mereka yang sangat bobrok sekali. Harusnya mereka menjadi pengantara antara Tuhan dengan umat dan menuntun umat masuk dalam kekudusan untuk bisa menerima semua berkat-berkat Tuhan. Demikian bunyinya, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Sama seperti apa yang dikatakan Yohanes, ini juga Yesus katakan kepada mereka saat itu. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi Tuhan sudah tegur keras sekali. Sudah mulai Yohanes juga sepertinya tidak ada perubahan.
Dan akhirnya Yesus juga menegur mereka. Dan Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak berubah, ya, tidak menghasilkan buah pertobatan, kamu akan tidak luput dari hukuman neraka. Haleluya, saudara. Kemudian kita lihat bagaimana Yohanes juga menegur, selain juga pemimpin agama atau katakanlah kepala gereja saat itu yang menjalankan tugas-tugas kerohanian, dia juga menegur pemimpin bangsa atau raja, ya, yang memimpin saat itu. Dan salah satu dia tegur yang keras itu juga kepada Herodes, yang merupakan kaki tangan atau bonekanya daripada kerajaan Romawi saat itu, yang sudah menyimpang, ya, moralnya menyimpang, kemudian juga pemerintahan yang korupsi, dan juga mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat Israel saat itu, sehingga mereka sangat tertekan, mereka sangat betul-betul menderita, dan mereka menanti-nantikan siapakah pembebas itu atau Mesias yang akan datang itu. Sebab itu di sini juga, ya, Yohanes dengan begitu tegas menegur kepada pemimpin bangsa yang dalam hal ini Raja Herodes yang memerintah saat itu. Dan itu kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Betapa luar biasa keberanian seorang Yohanes Pembaptis. Nah, bagaimana dengan kita pada zaman ini? Ya, kadang-kadang kita tuh artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kalau orang yang lebih di bawah dari kita, itu kita berani menegur mereka. Kita berani tegas, ya. Kita berani katakanlah straight to the point. Tapi kalau orang yang di atas itu sepertinya kadang-kadang kita tidak mampu untuk menegur mereka, atau kita kompromi dengan mereka. Ya, paling kalau ditanya, ya sudah, kita akan berdoa supaya mereka berubah. Padahal harusnya kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk bisa dapat mengarahkan mereka, menasihati mereka, dan tentunya menegur mereka supaya mereka jangan salah jalan. Sebab kita bertanggung jawab juga atas keselamatan mereka. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Ya, jadi Herodes ini dia mengambil, ya, Herodias itu adalah istri saudaranya Filipus untuk dijadikan istri. Jadi penyimpangan yang terjadi sehingga moral ini mempengaruhi, ya, katakanlah pemerintahan Herodes saat itu. Yohanes menegur dia secara keras untuk bisa dapat dia sadar akan semuanya itu. Karena Yohanes pernah menegurnya, saudara perhatikan, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Jadi Yohanes menegur, menemplak dengan keras, tegas. Dan dia tidak pernah takut walaupun ini pemimpin bangsa, raja yang punya kuasa. Karena kita tahu bahwa raja itu adalah Tuhan di bumi. Tapi Yohanes tidak peduli karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan dengan keberanian itu dia bisa menyampaikan, menegur, meluruskan pemerintahan yang sudah hilang kepercayaan di mata umat pada saat itu. Ayat selanjutnya, ayat kelima. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Jadi Herodes juga cukup, ya, dia segan sama Yohanes karena pada saat itu orang banyak sudah banyak orang menjadi pengikutnya, dan dia tentunya berpikir jangan sampai terjadi kerusuhan massal akibat dia melakukan hal yang buruk kepada Yohanes. Selanjutnya kita akan bisa membaca lagi di dalam Injil, ya, Markus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kita tidak membaca semua ayat, tapi saya tulis semua ayat yang punya hubungan, ya, dengan persoalan ini. Demikian bunyinya, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sudah perhatikan di sini. Jadi penyimpangan yang terjadi, kasus moral yang terjadi, ya, sehingga Herodes sebagai pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan bagi umat saat itu. Dan kita tahu bahwa, ya, pemimpin saat itu mewakili, katakanlah sebagai, ya, orang yang akan membawa, katakanlah suara kenabian yang bisa melakukan, membawa semua rencana Tuhan. Ya, figur pemimpin itu sangat kuat di masa zaman di mana, ya, hidupnya Herodes zaman itu. Kemudian ayat selanjutnya, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Lanjut. Karena itu Herodias, istri Filipus yang diambil Herodes, menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Dan kita tahu akhirnya pada ayat yang ke-20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Perhatikan. Jadi saudara perhatikan, kalau orang benar dan suci itu pasti sangat ditakuti oleh orang zaman ini, ya, dan juga tidak disukai. Kita selalu akan dikucilkan, tapi tidak apa-apa, saudara. Memang kebenaran bisa disalahkan. Kebenaran justru tidak favorit di antara orang-orang yang berbuat kefasikan. Tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Dan kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mempromosi orang-orang benar untuk mengambil alih
baik pemerintahan secara gerejawi maupun juga pemerintahan dunia. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi Herodes ini antara suka dengan tidak suka. Yang tentunya saat ini kalau pribadi hati ke hati kecilnya Herodes pasti ya akan suka juga mendengar Yohanes, tapi karena tekanan desakan daripada istrinya, ya Herodias ini membuat akhirnya dia juga berlaku sepertinya juga dia memusuhi Yohanes, dan dia melaksanakan semua apa yang menjadi kesukaan daripada istrinya ini untuk memenjarakan Yohanes. Dan akhirnya kita tahu pada saat ulang tahun Herodes, ya anak daripada Herodias ini menari Salome, dan akhirnya saudara lihat Herodes berjanji bahwa ya apa saja dia minta Herodes pasti mengabulkannya. Pernyataan ini dia keluarkan di depan ya semua penghulu pembesar dari orang yang diundang pada saat hadir pada ulang tahun Herodes. Dan ketika mamanya ya atau Herodias menghasut daripada anaknya dan berkata minta saja kepala Yohanes Pembaptis, dan akhirnya saudara waktu raja ini sudah menyampaikan di depan semua orang, dan itu menjadi undang-undang saat itu dan tidak bisa lagi dirubah. Dan begitu dengan sedih hati hanya Herodes harus melaksanakan bagaimana kepala Yohanes dipancung dan kepalanya ditaruh ya ditalam dan diserahkan kepada Salome dan diberikan kepada Herodias. Demikian kisah yang sangat memilukan ini. Tapi kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang sangat berani dan begitu konsisten untuk bisa dapat dipakai Tuhan untuk bisa menegur gereja yang menyimpang saat itu, dan pemerintah juga yang menyimpang, yang korup, yang mengalami krisis kepercayaan saat itu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat bahwa Yohanes juga bisa berkhotbah, dia katakan dengan cara yang praktis untuk menyampaikan orang-orang saat itu supaya mereka kembali memperhatikan ya, meningkatkan kepedulian mereka kepada sesama dan juga berlaku adil kepada semua orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan saat itu. Dan kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Orang banyak bertanya kepadanya ketika Yohanes sudah melakukan pembaptisan buat mereka, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Nah, jadi waktu saat mereka dibaptis, bertobat, kemudian mengaku dosa, selanjutnya apa yang harus buat? Karena Yohanes katakan harus hasilkan buah pertobatan. Dan mereka bertanya apa yang harus kami buat? Demikian ya Yohanes kemudian mengajar mereka. Ya, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi Yohanes mengajar bahwa hidup jangan egois, bahwa saat itu karena semua orang mementingkan dirinya sendiri, sehingga banyak sekali orang-orang yang menderita saat itu dengan sistem pemerintahan ya, baik di kerajaan Romawi maupun juga menjadi katakanlah kaki tangannya, bonekanya itu pemerintahan ya Herodes, sehingga rakyat sangat tertekan dan mengalami ya kesulitan baik makanan maupun kesulitan ekonomi saat itu. Dan mulai Yohanes mengajar kepada orang zaman itu bahwa mereka harus meningkatkan kepedulian mereka dan juga harus juga meningkatkan ya berlaku adil di dalam panggilan atau tugas-tugas yang telah dipercayakan. Ayat selanjutnya ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jadi semua petugas-petugas, kalau katakanlah orang pemerintah saat itu sebagai pemungut cukai, ya tukang tagih pajak, dia katakan harus bersikap adil seperti apa yang sudah ditentukan, dan jangan kamu menagih lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Ya, berarti berlaku adil. Makanya dikatakan kepedulian dan harus keadilan ditegakkan. Seperti kita tahu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan baca selanjutnya ayat selanjutnya. Dan kemudian prajurit-prajurit, nah ini bagian TNI-nya, bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Kalau tadi orang birokrasi, ya, kalau yang pertama itu ya masyarakat umumnya, orang yang lebih mampu, ya harus berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Yang kedua ini orang birokrasi, ya harus melakukan keadilan seperti apa yang sudah ditentukan. Kemudian sekarang ini bagian ya TNI bagian pertahanan keamanan. Ya,
Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi dia bagaimana menegur mereka untuk kembali meningkatkan kepedulian terhadap sesama saat itu yang sangat membutuhkan sekali, karena krisis yang terjadi pada saat itu. Dan semua orang yang sudah ada pada bidang mereka masing-masing menjalankan tugas baik, ya, pemerintahan secara sipil maupun militer harus berlaku adil seperti apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Ya, saya percaya ini juga masih relevan untuk kita juga pada zaman saat ini. Kemudian kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu bagian B. Bagaimana tugas kenabian Yohanes Pembaptis. Itu adalah kita bisa melihat tema seruan pemberitaan Yohanes Pembaptis adalah ada 3 poin yang saya angkat di sini. Ya, yang pertama adalah bertobat, kemudian mengaku dosa dan dibaptis. Sudah lihat, ini prosesnya. Bertobat, kemudian mengaku dosa, dan kemudian memberi diri dibaptis. Jadi sebelum ya mulai mendengar kabar ini, maka semua orang dijamah hatinya, dan kemudian saya percaya oleh Roh Kudus berkarya, karena Yohanes juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tentunya mengurapi semua perkataan Yohanes sebagai nabi Tuhan. Dan dia berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kemudian mereka sadar di situ, dan untuk dibaptis tentu diawali dengan mengaku dosa. Dan kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai 2, dan kita lanjut dengan ayat yang ke-6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Perhatikan, pertama adalah ketika mereka mendengar seruan pertobatan ini, kabar sukacita ini, kemudian mereka ya ditemplak, ditegur, dan mereka sadar. Kemudian mereka mau bertobat. Dan diawali pertobatan itu, langkah selanjutnya adalah dia harus mengaku dosa, bahwa kemudian mereka akan dibaptis, ya, dibasuh, ditahirkan dengan air. Kemudian mereka menjadi tahir atau menjadi berlayak di mata Tuhan atau diampuni dosanya. Ayat selanjutnya. Kemudian sekarang kita bandingkan lagi dengan surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Nah, ini kalau kita mau melayani orang, pertama ketika dia mulai bertobat, langkah yang selanjutnya adalah dia harus mengaku dosa. Demikian bunyinya. Baru kemudian dia akan dibaptis. Jika kita mengaku dosa kita, nah, pernah kita dengar banyak hamba Tuhan sering berkata, karena pemulihan, pengampunan itu dimulai dari keterbukaan. Tentunya ada pengakuan dosa kita. Apa yang kita buat, kita mengaku kepada Tuhan, gak usah kepada manusia. Ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan perhatikan, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini menyucikan di sini dalam bahasa terjemahan yang lain, versi yang lain disebut dengan cleanse. Cleanse us from all unrighteousness. Jadi dia akan menyuci atau membasuh. Cleanse itu membersihkan. Tapi kalau kata cleanse ini lebih cenderung untuk dibersihkan dengan air. Ya, kata cleanse itu cenderung dibersihkan dengan air. Nah, sehingga jadi bersih. Sebab itu ayat ini juga jelas secara eksplisit berkata bahwa sesudah kita bertobat, kemudian kita sadar, kita harus terbuka melakukan pengakuan, ya, pengakuan dosa kita. Baru sesudah itu kita dicuci, dibersihkan, ya, supaya kita menjadi bersih dan berlayak di mata Tuhan. Dan ini sama dengan apa yang disampaikan tema seruan pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis saat itu. Bertobat, ya, kemudian mengaku dosa, dan selanjutnya dicuci atau dibersihkan, yang pasti dengan air, ya, yang kita kenal juga dengan dibaptis. Haleluya. Bagian yang kedua dari seruan pemberitaan Yohanes ialah supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Nah, ini topoksinya dia, supaya dia datang, kemudian dia membuka jalan supaya Yesus itu dinyatakan sebagai Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel dan juga setiap bangsa, kaum suku dan bahasa. Dan kita juga bisa baca dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Ya, kita sudah pelajaran yang lalu bahwa walaupun mereka ya sepupu yang kedua, tapi mereka tidak saling kenal karena tinggal satu di utara, satu selatan.
dan jarang ketemu, setahun sekali pada hari raya Paskah. Kemudian dari wilayah Galilea, tempat di Nazaret di mana Yesus dan keluarga tinggal, harus datang ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan juga kita tahu bahwa ketika Yohanes dalam proses bagaimana dia diasingkan, diproses ya di padang gurun, sehingga pasti tidak akan ketemu dengan Yesus. Makanya walaupun mereka ya saudara sepupu, tapi mereka tidak saling mengenal. Tetapi Roh Kudus yang ada pada Yohanes itu yang selalu memberikan ya penjelasan, memberikan pengetahuan bahwa inilah dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia itu Yesus dinyatakan kepada Israel. Nah, ini tujuannya, bagaimana dia itu punya tujuan pokok, tugas pokok dia datang, dan fungsinya adalah bagaimana ya membaptis dengan air, membuka jalan, memulihkan hati manusia supaya Yesus dinyatakan kepada setiap umat yang saat itu umat Israel, sehingga mereka bisa menerima roh yang dijanjikan itu. Haleluya saudara. Kemudian kita lihat selanjutnya pada bagian yang ketiga. Sesudah dibaptis dan atau dibasuh, ini bagaimana tema seruan dari pemberitaan Yohanes. Mereka akan menerima Roh Kudus. Dan proses menerima Roh Kudus itu di hati yang sudah dibaharui dan roh yang sudah menjadi baru, itu harus lewat baptisan Roh Kudus. Ini adalah juga tema daripada seruan pemberitaan Yohanes kepada orang-orang Samat itu. Mereka tidak akan berhenti saja sesudah mereka bertobat, kemudian mereka mengaku dosa, dan kemudian mereka dibaptis atau dibasuh, supaya hati mereka jadi hati yang bersih, hati yang baru. Baru sesudah itu mereka akan bisa menerima Roh Kudus ya dalam hati mereka. Dan itu prosesnya menerima Roh Kudus itu lewat baptisan Roh Kudus, dan tanda mereka menerima Roh Kudus dalam hatinya bahwa mereka akan diberi kemampuan supranatural. Mereka akan berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, kita akan bandingkan di sini. Kita akan lihat dulu. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ketiga 11. Ada dalam Markus juga, ada Lukas juga, dan Yohanes juga ada. Dari 3 Injil Sinoptis dan Injil Yohanes tertulis, tapi saya akan angkat saja, kita baca dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Perhatikan. Jadi baptisan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku, itulah Yesus. Dia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes di dalam tema pemberitaannya, selain dia memberitakan bahwa orang harus bertobat, mengaku dosa dan dibaptis, kemudian juga dia berkata bahwa dia mempersiapkan jalan supaya Yesus dinyatakan kepada umat Israel. Dan kemudian juga tema pemberitaan yang ketiga adalah bagaimana kalau sesudah kamu dibaptis, kemudian ketika Yesus nanti akan dipermuliakan, maka dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah janji di mana bisa menerima kemuliaan di dalam hati setiap orang yang percaya, yang sudah mengaku dosa, dan yang sudah dibaptis. Ayat yang relevan kita juga bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, ini Yesus ya, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini ya. Tolong perhatikan di sini bahwa Yesus yang sudah dipermuliakan, sehingga Yohanes sudah menubuatkan bahwa kasutnya aku tidak layak membukanya. Artinya Yesus yang sudah dalam kemuliaan, disitulah yang akan membaptiskan ya kita semua orang yang sudah percaya, bertobat, dan sudah dibaptis dengan air untuk bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, saudara. Ya, sebab itu tema dari pemberitaan dia yang ketiga adalah bagaimana orang yang sudah percaya, bertobat, dan memberi diri mereka dibaptis, mereka akan bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Haleluya. Baik, kita akan masuk pada 2.2 Romawi, yaitu dengan judul Yesus dibaptis Yohanes. Ada hal yang kita belajar di sini. Yesus dibaptis Yohanes. Kita akan baca menurut teks Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Di sini kita akan bahas di sini ya, ayat 13 dulu. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara tahu Galilea itu bagian utara, wilayah utara.
Kemudian Yordan itu bagian wilayah selatan di Yudea itu. Dan itu jauh sekali, seratusan kilo lebih loh. Jadi Yesus harus datang dari utara menuju ke selatan. Berarti ada satu tugas atau satu hal penting yang harus Yesus lakukan. Yaitu bagaimana dia juga harus memberi diri dibaptis saat itu. Saudara, berarti hal peristiwa yang penting, karena ini hal yang serius, tolong dengar. Jangan orang menganggap baptisan hanyalah satu bagian dari liturgi biasa atau seremonial biasa, saudara. Karena Yohanes seorang nabi maha tinggi. Nabi Allah di atas segala nabi, saudara lihat. Bahwa yang dilahirkan seorang perempuan tidak ada yang lebih besar dari seorang Yohanes Pembaptis. Dan karya dia yang menonjol itu, dia tidak punya kitab sendiri. Dan juga dia tidak pernah melakukan satu tanda mujizat pun. Tapi dia, karya yang terbesar dari seorang Yohanes ini adalah membaptis, saudara. Sebab itu Yesus pun datang menempuh perjalanan cukup jauh dari utara menuju ke selatan di tanah Yudea, ya, untuk bisa memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Demikian teks ini yang seperti itu. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-14. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi Roh Kudus di dalam Yohanes ini yang bisa menjelaskan siapakah Yesus itu. Kapasitas Yesus siapakah dia. Sehingga akhirnya dia sudah menyadari bahwa Yesus ini, itu yang sudah dinubuatkan jadi Mesias ini, nanti ini berarti aku tidak layak membaptisnya. Sebab Yesus adalah lebih berkuasa, lebih besar daripadaku. Masa aku membaptis dia? Ya, dia lebih kudus, dia adalah ya tidak pernah berdosa, pribadi yang terlahir. Aku ini orang berdosa yang membawa semua dosa daripada ya moyangku, yaitu Adam, dan juga kutuk-kutuk hukum Taurat atasku. Aku tidak layak untuk membaptis dia. Sebab itu Yohanes menolak ya untuk membaptis Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat, kita baca ayat selanjutnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, pada terjemahan yang lain, kita akan menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Jadi hal membaptis ini itu adalah melengkapi, ya, menggenapkan seluruh kebenaran. Kalau kita tidak dibaptis berarti kita tidak melengkapi kebenaran, saudara. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu juga ya akan membawa kita kepada damai sejahtera, dan kebenaran itu juga yang membawa kita kepada keselamatan. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita akan baca terus ayat selanjutnya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah lihat ayat ini, kita akan bahas panjang lebar dan sangat penting daripada ya teks dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Ya, bagaimana makna Yesus dibaptis Yohanes. Di sini saya bagi ada dua bagian besar, yaitu A dan yang B. Ya, yang A ini adalah alasan mengapa Yohanes menolak membaptis Yesus. Kalau kita sudah baca tadi ayat yang dari teks Matius tadi, itu bahwa Yohanes bilang, aku tidak layak membaptis engkau. Engkau yang harus ganti membaptis saya. Kurang lebih begitu kan? Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Untuk menggenapi semua kebenaran atau kehendak Allah, maka aku harus dibaptis. Nah, tentunya Yohanes punya alasan untuk menolak membaptis Yesus. Ada 3 alasan di sini. Ya, yang saya angkat, yang saya dapat. Karena pertama, bahwa perhatikan, baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Ya, makanya jelas di Matius 3 ayat 11 dan Lukas 3 ayat 16 kita akan baca. Dalam Matius 3 ayat yang 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saudara perhatikan, sebagai tanda pertobatan, berarti baptisan Yohanes itu adalah sebagai tanda pertobatan. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu seorang pribadi atau anak manusia yang terlahir tanpa dosa. Dia lahir dalam kekudusan, karena benihnya itu bukan benih daripada ya Yusuf, tapi dia adalah benih yang dibateraikan oleh Roh Kudus, saudara. Sebab dia disebut dengan anak yang kudus. Ya, jadi berarti inilah alasan kenapa Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Karena apa? Boleh tahu bahwa Yesus adalah pribadi manusia, anak manusia kudus, dan dia tidak butuh pengakuan mengaku dosa. Sehingga itu dia tidak butuh pertobatan. Sebab itu
dia tidak membutuhkan baptisan. Karena baptisan sebagai tanda pertobatan. Saudara perhatikan di sini ya. Itu alasannya kenapa Yohanes menolak dia untuk membaptis Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, bahwa Yesus ialah pribadi atau anak manusia yang tidak berdosa. Dan Yohanes tahu di sini karena Roh Kudus yang memberikan dia ya pencerahan ini, pengertian ini. Ya, sebab itu mari kita akan baca pada ayat dari Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai 21 ketika ya malaikat Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Yusuf ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat selanjutnya 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya berarti Yesus ini dari Roh Kudus benihnya, dan dia tidak berdosa, ya tidak juga berbuat dosa, tidak berasal dari dosa, dan tidak berbuat dosa, dan dia justru yang akan menyelamatkan orang yang berdosa, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan seperti itu. Dan mari kita akan lihat juga bagaimana malaikat Tuhan ini atau Gabriel datang kepada Maria dan berkata dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31 dan 35, kita akan baca bersama-sama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, perhatikan, akan disebut kudus, anak Allah, saudara. Nah sekarang kita lihat ayat pembanding dulu. Bahwa kita tahu sejak Adam jatuh dalam dosa, maka kita semua keturunan, ya, baik setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, dimanapun Anda berada, kita semua adalah keturunan Adam. Dan tentunya kita membawa dosa turunan atau dosa warisan itu. Makanya jelas waktu Daud berbuat dosa, dia mengambil istri Uria, ya, Batsheba, dan Tuhan mengutus Nathan datang menegur dia. Dan akhirnya dia sadar dan berkata, dan kita bisa baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7. Ya, kita bandingkan kenapa setiap manusia walaupun yang terakhir ternyata sudah ada dosa dan salah mengikuti dia. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi artinya, ya, dalam profetik saat itu bahwa tidak ada orang yang lahir sesudah Adam jatuh dalam dosa ini, bahwa dia lahir bersih, tidak mengandung dosa dan kesalahan, saudara. Nah ini yang membuat akhirnya Yohanes itu menolak untuk membaptis Yesus. Kenapa? Yesus adalah pribadi yang bersih, pribadi yang kudus, yang tidak ada dosanya, tidak ada kandungan dosa dari moyangnya. Begitu juga dosa terhadap kutuk hukum Taurat juga nggak ada pada dia. Ya, dia adalah pribadi yang tidak bersalah kepada hukum Taurat. Sudah perhatikan, kita bisa baca dulu juga di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23. Ya, yang berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, berdosa. Dari Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam dan saudara dan saya, semua kita adalah keturunan Adam, pasti membawa dosa dari turunan Adam. Dari Adam ini, saudara. Belum lagi dosa karena kutuk hukum Taurat, saudara. Seperti itu. Tapi Yesus, karena benihnya dari benih ilahi, dari Roh Kudus, maka dia tidak membawa dosa turunan ini baik dari Adam, sebab dia bukan keturunan Adam. Dan juga sesudah dia besar, dia tunduk kepada hukum Taurat, seperti tertulis dalam surat Galatia pasal 4 ayat 4, bahwa dia takluk kepada hukum Taurat sehingga dia tidak berdosa kepada hukum Taurat, dan dia orang yang kudus yang tidak berdosa ini, yang tidak cacat celah ini, menebus kita orang berdosa. Demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus juga tunduk takluk kepada hukum Taurat sehingga dia tidak berdosa kepada hukum Taurat. Ya, dia tidak akan mengalami kutuk hukum Taurat, dan karena benihnya juga dari Roh Kudus sendiri, bukan dari Adam, maka dia tidak membawa unsur dosa yang ada pada keturunan Adam ini. Ya, padahal Roma 3:23 teras berkata, semua manusia telah berbuat dosa, tidak satu pun ya yang sempurna. Seperti kain bekas dipakai pada wanita yang menstruasi, seperti itu. Ya, haleluya saudara. Itu adalah kebenaran manusia.
Nah, ini alasannya sampai hanya Yohanes tidak merasa berlayak untuk membaptiskan Yesus, ya, seorang yang tidak berdosa baik dari keturunannya maupun juga ya dalam perbuatannya. Dia tidak pernah berbuat dosa, dia orang yang benar, yang tidak bercacat celah, ya. Sedangkan aku harus membaptis orang yang harus didahului juga dengan bertobat, mengakui dosa, baru kemudian dibaptis. Dan ini tidak berlaku buat Yesus. Ya, itu alasan kenapa Yohanes menolak Yesus untuk dibaptis. Kemudian alasan yang ketiga, di mana Yohanes menolak itu, bahwa Lukas mencatat di sini, ya, Yesus tidak mengaku dosa, tapi dia hanya berdoa kepada Bapa dalam prosesi pembaptisan itu. Kalau semua orang harus mengaku dosa dulu. Saudara perhatikan, ya. Nah, mari kita baca dulu dalam Matius 3 ayat yang ke-6 dan Markus 1 ayat yang ke-5. Kita baca satu ayat saja. Matius 3 ayat yang ke-6. Karena memang jelas pengakuan dosa diawali sebelum dia dibaptis. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi semua orang yang akan dibaptis harus mengakui dosanya dulu. Ya, mengakui dosanya dulu, supaya terjadi pendamaian antara dia dengan Bapa. Kemudian baru Yohanes membaptis mereka, menyucikan mereka dari semua dosa dan kesalahan mereka. Tapi Yesus kan tidak berdosa, maka Yesus tidak melakukan pengakuan dosa. Yesus hanya berdoa, dan itu ditulis oleh Injil Lukas, penulis Lukas. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21 kita akan baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, saudara perhatikan, Yesus tidak melakukan pengakuan dosa, tapi dia berdoa saja supaya kehendak Bapa yang jadi atasnya. Dan kemudian langit terbuka dan kita tahu bahwa Roh Kudus turun, ya, melembaga seperti burung merpati ke atasnya. Dan kemudian ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian saudara lihat alasan, ya, kenapa Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Kemudian kita masuk pada, ya, bagian B. Ya, bagian B. Ini alasan mengapa Yesus bersedia atau merasa perlu dibaptis Yohanes. Kalau tadi bagian A, alasan mengapa, ya, Yohanes menolak membaptis Yesus. Kita sudah uraikan 3 poin ini. Tapi kita masuk pada poin yang B, adalah alasan mengapa Yesus perlu dibaptis oleh Yohanes. Saya angkat ada 4 alasan, saudara. Haleluya. Inilah pelajaran kita dari topik kita Yohanes Pembaptis seri yang kelima. Dan berakhirlah seri Yohanes Pembaptis sampai seri yang kelima ini. Nah, sebab itu saudara perhatikan, the last but not least, yang terakhir ini tentu bagian yang terpenting, ya. Haleluya, saudara. Ada 4 alasan, dan alasan pertama kita angkat di sini, bahwa Yesus sesungguhnya menempatkan dirinya sebagai orang berdosa atau manusia berdosa, untuk mengganti posisi orang berdosa. Dan yang puncaknya, yang tertinggi, ya, yang dilakukan itu luar biasa. Itu karena kasihnya adalah mati terpaku, digantung pada kayu salib untuk menjadi kutuk karena kita. Dia yang tidak berdosa, tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang berdosa, supaya dia bisa dapat mengganti posisi kita semua orang berdosa. Karena kita sudah berdosa, baik oleh Adam, dosa Adamnya, maupun atas kesalahan kita, baik lewat kutuk moyang kita, ya, orang tua kita melakukan persinahan 10 turunan, kemudian melakukan penyembahan berhala juga 3-4 turunan, dan kemudian kesalahan pelanggaran yang lain juga. Maka kita menjadi manusia yang celaka, yang terkutuk, yang akan binasa, yang harus binasa. Tapi Yesus datang mengganti posisi kita. Maka Yesus menempatkan dirinya sebagai orang berdosa, manusia berdosa, untuk mengganti posisi kita, supaya dia yang mati, kemudian kita yang hidup, dan hidup dalam kebenaran untuk menerima semua anugerah yang sudah disiapkan bagi kita dari sebelum dunia dijadikan. Sebab itu di sini saudara bisa melihat, kita bisa baca dan beberapa ayat dan penting, karena ini merupakan pelajaran kristologi. Saudara perhatikan, ya, untuk kita bisa tahu, dan ayat ini perlu kita baca semuanya, karena ada hal-hal penting di sini yang perlu kita tahu persis. Dan kita akhirnya ketika kita mengerti, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Sungguh Yesus, engkau terlalu baik buat aku, buat saudara dan saya. Kalau tidak engkau lakukan ini, maka aku pasti binasa dan tidak memiliki masa depan. Kita akan baca
Yang pertama dari surat Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara perhatikan, Yesus menebus kita dari tuntutan kutuk hukum Taurat kepada semua. Ya, makanya Taurat dia bayar kutuknya, semua tuntutannya dibayar sehingga semua lunas. Maka situ namanya penebusan. Penebusan artinya kita berhutang karena hukum yang berlaku pada saat itu hukum Taurat. Untuk bagaimana menutup semua hukum Taurat itu, menyelesaikan tuntutan hukum Taurat, mesti ada pihak yang menebus. Maka saudara, dalam hal ini dosa, pelanggaran, kesalahan itu tidak bisa ditebus dengan kita berbuat baik, saudara. Berbuat baik tidak mengurangi hutang kita, ya, tapi mesti ada pihak yang menebus dulu. Sesudah ditebus baru sebagai ucapan syukur, sebagai apresiasi kita, ekspresi kita akan melakukan kebaikan karena kita bersyukur bahwa tadinya saya celaka yang binasa, tapi sekarang saya menjadi orang yang beruntung yang diselamatkan oleh seorang penebus, yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa, ya, tapi menjadikan dosa dari dirinya. Dia siap untuk memikul semua kutuk yang ada, yang harus ditanggungkan kepada semua umat manusia. Itu dia pikul dan dia memang harus mati sebagai orang terkutuk, yang paling terkutuk, yang paling berdosa, ya, sehingga dia harus mati digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara perhatikan, ini perjanjian dengan Bapak Abraham adalah kekal. Kita semua juga yang percaya kepada Yesus juga berhak menerima berkat ini. Karena Galatia 3 ayat 29 juga berkata kita akan menjadi keturunan Abraham juga, yang berhak menerima janji ini. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yohanes sudah menubuatkan bahwa nanti aku membaptis engkau sebagai tanda pertobatan dengan air, tapi dia yang datang lebih berkuasa daripadaku, ya, melepaskan kasut aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini janjinya. Ya, proses ini membuat sesudah Yesus lakukan itu, ya, untuk memberi diri sebagai penebus atas semua dosa, kutuk, pelanggaran umat manusia, maka kita berhak menerima berkat Abraham, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, kita bisa menerima kemuliaan Allah ini, bahkan status kita menjadi anak-anak Allah. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Harapan saya sudah bisa mengerti betapa Yesus adalah, ya, orang yang betul-betul pejuang umat manusia bagi setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, yang harus dihargai, yang harus dijunjung tinggi karena pengorbanan yang luar biasa itu. Haleluya, saudara. Kemudian kita bisa tahu di sini, kita bisa lihat bahwa dia sudah mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh tempo, dari sorga. Dia sudah siap mendirikan popularitasnya, meninggalkan popularitas dan reputasinya. Dia mengambil posisi sebagai manusia, dan itu kita bisa baca di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ke-8. Ya. Demikian bunyinya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, saudara. Jadi kita diperintahkan oleh Paulus dan surat ini kepada orang Filipi, dan saya percaya masih punya, ya, hubungan relevansi dengan kita orang yang hidup di zaman ini, bahwa kita ada harusnya dalam hidup kita bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Baik komunitas kita dalam keluarga, komunitas kita berjemaat, komunitas kita di dalam masyarakat, kita harus punya pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Apa pikiran perasaan Kristus itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, karena Yesus itu adalah firman, dan firman itu juga bersama-sama dengan Allah, seperti Yohanes 1 ayat 1 katakan, dan firman itu juga adalah Allah. Tapi bagaimana dia merelakan dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, dan menjadi seperti manusia, dan bukan manusia biasa lagi. Manusia paling rendah menjadi hamba, dan manusia paling berdosa dan paling terkutuk, supaya saudara bisa dibenarkan dan bisa dimuliakan, bisa memperoleh semua janji dan berkat Tuhan. Percaya, bilang amin. Makanya pikiran ini harus ada pada kita. Ya, Yesus kalau menganggap kesetaraan dengan Allah, dia adalah layak. Tapi kalau kita tidak layak, saudara, kita manusia hina yang harus binasa karena dosa daripada Adam, maupun juga kesalahan, ya, pelanggaran yang juga dilakukan oleh orang tua kita maupun kita dalam kebodohan kita yang tidak mengerti akan kebenaran.
Dan kita harusnya orang yang harus binasa terkutuk. Tapi dia yang sudah melakukan ini, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil posisi kita yang harus binasa untuk mengganti. Dia harus menjadi orang yang paling berdosa, orang paling terkutuk. Sebab itu alasannya, maka kenapa dia minta harus dibaptis. Karena dia yang memposisikan dirinya seperti itu. Maka menjadi orang berdosa, dia harus dibaptis, dibersihkan. Haleluya saudara. Itu alasannya kenapa Yesus bermohon kepada Yohanes bahwa dia juga harus dibaptis. Itulah kebenaran, ya, menggenapi seluruh kebenaran. Ya, kita lanjut ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, jadi dikosong nothing, tidak ada apa-apa lagi. Dan mengambil rupa seorang hamba paling rendah dari semua hamba yang ada, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia saja sudah terhina, tapi jadi manusia yang paling rendah lagi di golongan manusia pada saat itu adalah yang menjadi hamba dari semua orang. Di dalam pelayanan bait Allah disebut dengan netinim atau budak bait Allah. Itulah posisi Yesus. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang terhina itu, sebagai manusia terkutuk berdosa, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, dia mati karena dosa, kutuk dan pelanggaran kesalahan kita. Tolong perhatikan. Bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Itu adalah posisi yang Yesus ambil ketika dia turun dari sorga. Firman berubah, berinkarnasi jadi manusia, lahir sebagai anak manusia, dan dia memposisikan sebagai orang yang terkutuk, orang yang berdosa. Sebab itu dia perlu dibaptis, saudara. Haleluya. Mari dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21 kita akan membacanya. Demikian bunyinya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia kan kudus. Karena benihnya bukan dari manusia, tapi benih dari Allah sendiri. Maka benih itu kudus, dan anak yang terlahir adalah kudus. Gabriel sampaikan kepada Maria pada saat itu. Karena Maria masih perawan dan dia hamil, dia tidak berhubungan dengan Yusuf atau pribadi yang lain. Tapi saudara bisa melihat di sini, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus itu ya dibuat atau diposisikan jadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu alasannya. Karena dia orang berdosa, berarti dia harus dibaptis. Ya, sebagai tanda pertobatan. Percaya bilang amin. Itu alasannya, saudara. Secara teologis itu menjadi alasannya. Kalau saudara pelajari ya pelajaran kristologi, karena kristologi itu khususnya mengenai Christ events atau peristiwa Kristus, ada dua bagian besar yang Yesus lakukan. Pertama adalah disebut dengan humiliation of Christ atau perendahan penghinaan Kristus. Allah ya jadi manusia, atau yang aion, yang tanpa batas, jadi kronologi atau kronos, terbatas. Saudara lihat itu penderitaan Yesus yang Yesus lakukan ya. Dan perendahan itu dimulai dari lahir di kandang yang hina, kemudian dia mati sebagai orang yang terkutuk, paling terkutuk, kemudian dikuburkan, dan mulai pemulihan terjadi, saudara, ketika dia bangkit dari antara mati. Itulah pelajaran yang kedua dari Kristus itu. Christ events adalah exaltation of Christ atau pengagungan pemulihan Kristus. Pertama, humiliation of Christ, penghinaan atau perendahan Kristus, yaitu lahir sebagai manusia yang paling hina, kemudian juga mati dan dikuburkan sebagai manusia yang hina, saudara. Kemudian akhirnya dia dimuliakan kembali, ditinggikan kembali. Lewat apa? Bangkit dari antara orang mati dan tidak bisa mati lagi, menggunakan tubuh kemuliaan. Kemudian dia naik ke sorga dalam kemuliaan. Dan kemudian saudara, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di dalam kemuliaannya. Dan dia memerintah, berdoa syafaat sebagai imam besar, high priest, sebagai pengantara antara kita dengan Bapa dan antara Bapa dengan kita lewat Yesus, saudara. Maka kalau kita belajar pelajaran kristologi menyangkut Christ events ini, ada dua hal itu yang perlu kita tahu. Dan itu Yesus memposisikan diri di sini, bahwa dia mengambil posisi dihinakan, direndahkan. Itu alasannya. Maka dia harus juga menerima baptisan, saudara. Haleluya. Harapan saya sudah bisa mengerti. Kemudian alasan yang kedua yang harus kita mengerti,
Yesus sesungguhnya menyatakan dirinya sebagai anak Allah kepada umat Israel lewat baptisan air dan Roh Kudus. Saudara, perhatikan. Haleluya, saudara. Mungkin kita tidak perhatikan, tapi peristiwa yang terjadi semua punya makna. Ya, karena Allah Tritunggal itu ada pada saat Yesus dibaptis saat itu. Ketiga, eksistensi daripada pribadi Allah itu ada di tengah ya pada saat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, saudara. Sebab di sini saudara perhatikan, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah kepada umat Israel. Lewat apa, saudara? Lewat baptisan air dan Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya. Dalam Injil Matius tadi pasal yang ketiga, ayat 17. Ini Markus juga ada, kemudian Lukas juga ada, dan Yohanes juga ada. Tapi kita baca satu ayat saja mewakili dari semua kitab ini. Ya, dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, sudah lihat di sini. Jadi ini artinya pengakuan bahwa Yesus ya sesungguhnya menyatakan dirinya kepada semua orang saat itu bahwa dia adalah anak Allah yang hidup di tengah-tengah umat untuk bisa dapat menyelamatkan mereka semua. Dan proses terjadi, saudara, waktu saat lewat baptisan air, waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus keluar, kemudian ya langit terbuka dan burung merpati, Roh Kudus turun seperti burung merpati hinggap di atasnya. Perhatikan, sesudah Yesus air dan kemudian Roh Kudus mengurapi dia, baru ada suara pernyataan dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini Bapa yang katakan nih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, tanpa kita menyadari, kalau kita perhatikan di sini, saya mendapat ya iluminasi di sini, pemahaman bahwa ini adalah tanda di mana Yesus bisa menyatakan dirinya lewat proses baptisan air dan pengurapan oleh Roh Kudus atau disebut dengan baptisan Roh Kudus. Maka Bapa menyatakan bahwa sekarang ya dia sebagai anak Allah. Ya, inilah anakku yang kekasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab itu proses ini saudara bisa melihat bahwa Yesus dibaptis ini supaya Yesus bisa menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita akan masuk pada bagian B3. Alasan mengapa Yesus bersedia atau perlu dibaptis Yohanes. Tadi sudah 2 alasan. Sekarang kita masuk alasan yang ketiga. Yesus sesungguhnya menunjukkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, yang nanti akan serupa dan segambar dengan dia pada waktunya. Nah, jadi sudah lihat ini alasan yang ketiga. Ya, tadi alasan yang pertama, dia menunjukkan dirinya sebagai manusia berdosa untuk menggantikan posisi kita. Kemudian alasan yang kedua, bahwa dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah lewat proses ini, baptisan air dan Roh Kudus. Dan alasan yang ketiga adalah Yesus sesungguhnya menunjukkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Untuk apa? Kalau dia anak Allah, ya kita akan jadi anak-anaknya juga, anak-anak Allah juga, yang akan nanti serupa dan segambar dengan dia. Dia akan dikumpul bersama-sama dengan dia ketika dia datang ya pada kali yang kedua. Haleluya, saudara. Mari kita akan baca ya dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 dan dilanjutkan Yohanes pasal 3 ayat 5. Ini penting sekali ini ayat ini untuk kita memahaminya. Demikian bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Yesus menyatakan diri di sini, kemudian kita yang percaya, kita akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang disampaikan oleh Bapa di sorga. Ya, sudah perhatikan yang sudah baca tadi sesuai teks yang kita baca dalam Matius 3 ya, dari ayat 13 sampai 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi proses baptisan ini juga menyatakan bahwa Yesus menyatakan sungguh dia anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita mengikuti teladan Yesus juga, maka kita juga akan bisa menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya, nama Yesus tentunya, karena Yesus satu-satunya yang bisa dapat ya menjadi
katakanlah dia akan membawa kita kepada tujuannya, tujuan ilahi. Karena pokok atau katakanlah semua Alkitab itu adalah Yesus sentris, tidak ada yang lain. Semua hanya berbicara pusat ya keselamatan itu hanya kepada dari Yesus. Sebab itu disebut dengan Yesus sentris, tidak ada yang lain, saudara. Haleluya. Sebab itu saudara perhatikan di sini. Jadi kita akan menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. Bagaimana proses menerima kuasa untuk jadi anak Allah? Itu kita akan baca pada Yohanes pasal yang pertama ayat ke-13 selanjutannya. Perhatikan ya. Karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ya, perhatikan. Kalau kita semua lahir dari darah daging dari orang tua kita. Tapi bagaimana cara Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah? Prosesnya lo diperanakan. Bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki kita lahir seperti ini, melainkan dari Allah. Nah, bagaimana caranya kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, atau kita bagaimana diproses untuk diperanakan menjadi anak-anak Allah? Kita akan lihat ayat selanjutnya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan air dan roh. Berarti lewat ya air dan roh. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dia bukan pewaris kerajaan Allah, atau dia bukan ya menerima hak warisan daripada anak Allah itu sendiri, saudara. Jadi harus lahir dari air dan Roh Kudus. Dan itu dijelaskan ya. Lahir dari air dan Roh Kudus itu Paulus menjelaskan kepada Titus lewat surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Bagaimana kita lahir dari air dan Roh Kudus itu untuk menjadi anak-anak Allah. Demikian bunyinya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Jelas bahwa proyek keselamatan telah selesai dan Yesus telah kembali naik ke surga duduk sebelah kanan. Jadi berarti pintu keselamatan, jalan keselamatan sudah tersedia bagi setiap umat manusia dan setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa. Itu bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, oke, kita tidak ada andil di sini, tetapi itu karena kita beriman kepada Yesus. Dan dia katakan sini, tetapi semua itu oleh karena rahmatnya, itu iman kepada Yesus, itu merupakan kasih karunia, grace sola gracia. Tapi untuk menerima itu semua harus ada tindakan iman kita oleh permandian kelahiran kembali atau lewat baptisan air dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk bisa menerima ini semua, status kita lahir dari air dan Roh Kudus, itu artinya lewat permandian air atau lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka status kita berubah menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris kerajaan sorga. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Nah, mari kita bisa melihat ayat selanjutnya. Bagaimana ya di dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Ini ayat ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang sudah kita baca sebelum ini. Nah, demikian bunyinya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, tadi Yesus sebagai anak Allah menyatakan dirinya sesungguh dia anak Allah lewat proses juga baptisan air dan baptisan Roh Kudus, saudara perhatikan. Nah, dia lewat air kemudian diurapi dengan Roh Kudus, melembaga seperti burung merpati, turun ke atasnya, baru ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana dengan kita? Sama juga, saudara lihat. Ya, lewat proses lagi baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka kita juga bisa menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris daripada kerajaan sorga atau rumah Bapa yang kekal. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini belum selesai, saudara, ayat ini. Kita nggak boleh ambil satu ayat ini. Masih ada lagi penjelasan selanjutnya pada ayat yang ke-27. Demikian bunyinya, karena kamu semua, ya kita semua yang dibaptis, perhatikan ada kata baptis, dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi proses untuk menjadi anak-anak Allah yang jelas adalah proses lewat baptisan air dan Roh Kudus. Tentunya dalam Kristus Yesus, dibaptis dalam Kristus lewat air dan Roh Kudus, maka kita mengenakan Kristus. Kita juga menjadi anak-anak Allah. Percaya, bilang amin. Dan ini teladan ini ditinggalkan supaya kita mengikuti teladannya. Ya, Yesus sudah menderita begitu luar biasa, meninggalkan teladan. Ya, buat apa dia datang jadi manusia? Itu penderitaan yang luar biasa. Puncak penderitaan, mati di atas kayu salib. Tapi sejak dia memutuskan tinggalkan sorga, dari yang aion jadi kronos, itu sudah penderitaan awal, saudara. Jadi yang tidak terbatas jadi terbatas. Dia bisa lapar,
dia bisa ngantuk, dia bisa sedih, dia bisa nangis, saudara. Karena jadi manusia biasa, bahkan hamba hina dina yang terendah di hamba strata pada saat itu. Bahkan saudara bisa melihat bagaimana dia mengambil posisi itu supaya dia menunjukkan teladan buat kita. Dan 1 Petrus pasal yang kedua 21 sampai 24 itu jelas berkata supaya kita mengikuti jejaknya. Inilah tujuan Yesus dibaptis, supaya kita juga mengikuti jejaknya. Haleluya. Sebab itu kalau orang percaya tidak dibaptis, saya percaya tidak diselamatkan. Karena Yesus juga menempuh jalur ini. Yesus juga membuka jalan buat kita semua ini. Perhatikan firman ini berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, bisa ganti kamu itu nama kita masing-masing. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita, untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Jadi Yesus sudah berbuat yang begitu luar biasa. Tinggalkan sorga, mengosongkan dirinya. Tinggalkan reputasi popularitas. Dia adalah Allah tapi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Kemudian mengosongkan dirinya, ambil rupa seperti manusia dan menjadi hamba hina dina itu. Menjadi orang paling berdosa terkutuk. Supaya saudara bisa menikmati semua kemuliaan ini. Untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Prosesnya tentunya lewat pemberian kuasa. Yaitu lewat dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan teladan ini sudah dirintis oleh Yesus supaya kita mengikuti jejaknya. Haleluya. Satu ayat lagi yang sangat saya sukai dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia adalah Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Buat apa? Kristus datang menunjukkan diri yang dari roh menjadi manusia, supaya kita bisa melihat. Karena dalam keadaan yang roh itu, secara panca indera manusia, kita tidak bisa menangkap, tidak bisa mengikuti teladannya. Justru itu dia merelakan dirinya jadi manusia, supaya seluruh gambaran Allah secara jasmani itu ada pada Yesus, dan kita bisa melihat teladan yang ditinggalkan itu untuk kita mengikutinya. Bukan kita menderita supaya kita memperoleh kemuliaan, supaya kita memperoleh kemuliaan yang akan jadi sama dan serupa segambar dengan Yesus. Percaya? Bilang amin. Haleluya saudara. Haleluya. Luar biasa saudara. Waktu saya menyusun tema ini, saya diberkati sekali. Harapan saya saudara juga bisa diberkati. Kita akan lanjut juga pada poin berikutnya. Alasan mengapa Yesus bersedia perlu dibaptis Yohanes. Kita masuk pada alasan yang keempat. Alasan keempat, Yesus sesungguhnya ditahbiskan sebagai imam dan mati sebagai imam besar perjanjian baru. Kalau imam besar perjanjian lama itulah Harun, imam-imam adalah anak-anaknya. Tapi Yesus dengan dibaptis air dan baptis Roh Kudus, itu adalah proses pentahbisan untuk Yesus sebagai imam. Dan kemudian dia mati sebagai imam besar karena dia membawa korban grafirat darahnya sendiri, dan membawa ke hadapan Bapa sebagai penghapus dosa kita. Melakukan darah pendamaian ini untuk saudara bisa berlayak, bisa menerima semua janji daripada Bapa itu. Jadi alasannya yang keempat ini adalah dia ditabiskan sebagai imam dan mati sebagai imam besar perjanjian baru. Dan kita tahu tertulis itu di dalam Matius 12 ayat yang pertama. Jadi sejak sudah lihat waktu Yesus dibaptis air dan baptis Roh Kudus, maka saat itu keimamannya langsung berfungsi. Jadi Yesus datang sebagai imam salah satu yang tidak pernah diangkat, dibahas. Dia datang pelayanannya sebagai imam. Selain dia juru selamat, dia adalah sebagai imam. Dan itu bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang 5. Nah, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dengan murid-muridnya. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ya sudah lihat di sini, hari Sabat tidak boleh bekerja. Orang tidak boleh bekerja sama sekali. Tapi murid-muridnya memetik bulir gandum, kemudian memakannya. Sudah lihat di sini. Kata daripada ayat ini sepertinya langsung petik, langsung makan. Tidak ada proses saudara. Karena dipetikkan bulir gandum. Ini kan satu habitat tanaman yang habitatnya ciri-cirinya sama dengan padi saudara. Kan padi kan ada selaput di luar itu. Ada sekapnya karena harus mesti diirik, dilepaskan sekamnya, tinggal isinya.
baru itu akan diproses, dimasak ya jadi beras, jadi nasi. Kemudian kalau gandum mereka buat jadi roti, saudara. Jadi proses ini panjang ya. Jadi mereka metik, kemudian mereka proses, mereka olah, kemudian mereka makan di situ, saudara lihat dalam bentuk roti pada saat itu ya. Ya, kemudian ayat yang kedua, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Harusnya mereka ini memang kayak bola biliar ya, arahnya ke sana supaya mentalnya ke situ. Sebenarnya tujuannya dia tegur sama Yesus. Dia pikir mungkin Yesus nggak tahu aturan hukum Taurat. Padahal kita sudah tahu persis bahwa Yesus dia datang sebagai pribadi yang tidak berdosa kepada hukum Taurat. Dia sanggup melakukan itu. Maka Galatia 4 ayat 4 katakan bahwa dia yang lahir itu tunduk takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus tidak berbuat dosa kepada hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu melarang setiap orang ya untuk bekerja pada hari Sabat. Semua harus istirahat, harus ada untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena disitulah saatnya bagaimana Tuhan akan memberkati setiap umat pada hari yang ketujuh itu. Tuhan akan memberkati. Maka Tuhan ya katakan 6 hari engkau bekerja. Hari itu hari buat Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan dan bisa memperoleh berkat Tuhan. Karena hari itu khususnya Tuhan akan memberkati. Tapi sudah lihat di sini, Yesus masih berjalan dan kemudian mereka bekerja. Mereka mengambil itu dan kemudian ahli Taurat orang Farisi mereka merasa keberatan dan mereka menegur dia. Ya, kemudian ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti lapar? Ya, bagaimana Tuhan mengangkat peristiwa Daud pada saat itu, saudara. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Perhatikan. Ya. Ayat selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Nah, sampai di sini sudah lihat ini. Kenapa Yesus mengangkat ini? Karena kita tahu bahwa Daud juga pada saat diurapi oleh Samuel, itu pengurapan itu adalah bukan pengurapan raja, tapi pengurapan imam yang penjenjangannya sebentar nanti akan menjadi raja. Jadi saudara perhatikan, setiap orang yang akan jadi raja itu prosesnya harus lewat penjenjangan. Jadi imam dulu diurapi dengan pengurapan imam, kemudian beberapa saat kemudian baru dia akan diurapi dengan pengurapan raja untuk menjadi raja. Ini berlaku adalah ya sistem pemerintahan sorgawi. Itu kerajaan sorga, itu sistem pemerintahan adalah imamat yang rajani atau disebut dengan royal priesthood. Imam-imam yang memerintah di dalam kerajaan sorga. Sebab itu sudah lihat Daud juga sebagai raja, yang dia juga sebab imam. Karena waktu dia lapar dia minta roti di Nob, dan imam yang berkata di sana bahwa tidak ada roti yang lain selain roti kudus, dan berikan, Daud bilang itu berikan kepada kami. Dan Daud dengan pengikut yang semua memakannya dan mereka tidak mati. Itu membuktikan bahwa Daud adalah imam saat itu. Saudara perhatikan, dan itu adalah profetik untuk ke depan Yesus dengan semua para pengikutnya juga. Karena Yesus datang juga, salah satu jabatannya dia adalah sebagai imam. Saudara perhatikan, dan penghabisannya itu pada saat dia dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Nah, sebab itu dari ayat ini jelas ya, Yesus berkata kepada mereka waktu saat orang-orang Farisi ahli Taurat komplain bahwa kenapa murid-muridmu dengan kau tentunya tidak tunduk kepada hukum Sabat. Dan Yesus berkata, kamu lihat Daud ya, pada dia lapar. Kemudian ya Yesus menjelaskan lagi. Dia menjelaskan lagi pada ayat yang kelima. Atau tidak kamu baca dalam kitab Taurat bahwa hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Dan sini saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa imam hanya orang yang punya jabatan imam yang tidak tunduk kepada hukum Sabat. Sebab pada hari Sabat imam itu ada di ruang kudus untuk bekerja di sana. Bagaimana mereka akan mengangkat roti ya di meja roti pertunjukan, kemudian mengganti roti yang baru, roti yang lama mereka makan, kemudian mereka membersihkan semua ya sumbu-sumbu sepit pelita emas atau candlelight atau menorah itu. Kemudian bagaimana mengangkat abu dari bekas bedupaan itu pada mesbah dupa dan mengganti dengan semua rempah-rempah yang baru, kemudian tambah minyak ya di menorah itu. Kemudian sudah bisa melihat, dan imam tidak bersalah. Karena memang tidak berlaku Sabat, hukum Sabat tidak berlaku bagi
orang atau pribadi yang dia memiliki jabatan seorang imam. Dan itu kita bisa baca di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Untuk kita bisa mengerti di sini, maka kita harus membaca Alkitab itu sesuai dengan periode waktu. Demikian bunyinya, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Ini imam ya, ayat 9. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi sudah perhatikan, selama masa hari Sabat itu imam akan ada di ruang kudus dan mereka tetap bekerja. Dalam ruang kudus itu yang saya sudah katakan tadi, untuk menyelesaikan semua ya pekerjaan itu, mengganti roti, kemudian menambah minyak di candlelight atau pelita emas. Itu juga mesbah dupa, saudara. Imam tidak mengenal hukum Sabat. Nah, sekarang kita masuk pada upacara pentabisan imam. Sini saya bagi dua, yaitu A, saman perjanjian lama. Itu dibasuh dengan air dan diurapi dengan minyak urapan. Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ini ya upacara pentabisan cara perjanjian lama. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Jadi Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam-imam. Jadi mereka untuk ditabiskan menjabati jabatan imam di dalam kemah pertemuan atau tabernacle of meeting. Saudara perhatikan, itu mereka harus mesti ditabiskan atau upacara pentabisan sebagai imam. Jadi pertama mereka akan dibasuh dengan air, saudara. Lanjut ayat yang ke-5. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Jadi ada baju imam. Kemudian lanjut ayat yang ke-6. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Kemudian ayat yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, perhatikan. Ya, dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi imam itu diurapi seperti itu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kan dia sebagai nabi, sebagai kepanjangan Tuhan, kemudian harus lakukan kepada Harun dan anak-anaknya. Sudah lihat. Jadi sesudah mereka dibasuh, kemudian mereka diurapi. Cara pengurapan sistem perjanjian lama, yaitu ya minyak urapan yang dibuat dengan ramuan-ramuan khusus itu ada 5 bahan yang di dalamnya. Kemudian cara membuat minyak urapan juga ada. Kemudian ditaruh dalam tabung tanduk itu, kemudian dituangkan di atas kepala imam yang akan diurapi dan imam besar. Ya. Kemudian sudah lihat ini, maka mereka terurapi atau diurapi. Dan roh Tuhan pasti berkuasa atas mereka. Ayat yang ke-8. Kau suruhlah anak-anak mendekat dan kau kenakanlah kemeja itu kepada mereka. Kemudian lanjut ayat yang ke-9. Kau ikat pinggang pada mereka, kepala Harun dan anak-anaknya. Kau lilitkan destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya ya sebagai imam, yang seperti sudah kita jelaskan ya sebelumnya itu. Sudah lihat. Jadi sistem perjanjian lama upacara pentabisan imam, basuh dengan air, kemudian diurapi dengan minyak urapan. Dan kemudian kita juga bisa melihat dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Bagaimana cara atau upacara pentabisan imam di dalam zaman perjanjian lama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, minyak urapan ya. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sudah lihat, waktu minyak dituangkan, maka kuasa roh Tuhan langsung ada atas orang itu, memenuhi pribadi itu, dan dia akan berjalan ya dikuasai oleh roh Tuhan untuk tujuan daripada panggilannya. Dan Daud salah satu juga diurapi oleh Samuel, pertama bukan menjadi raja tapi menjadi imam.
Baru kemudian penjajangannya sudah itu dia akan jadi raja. Makanya ketika dia makan roti di Nob, dia tidak akan mati karena dia sudah menjadi imam atas pengurapan yang dilakukan oleh Samuel pada saat itu. Oke, inilah ya cara atau upacara pentabisan imam pada perjanjian lama. Dan kita masuk pada bagian B, itu bagaimana saman perjanjian baru. Kalau saman perjanjian baru, setiap orang ya akan menjabati imam itu akan dibaptis dengan air dan diurapi dengan Roh Kudus. Dimulai dari apa? Yesus sebagai buah sulung, yang sebagai pembuka yang pertama, kemudian disusul oleh kita selanjutnya sudah lihat. Jadi untuk menjadi imam-imam perjanjian baru, maka kita semua harus mulai proses upacara pentabisan imam. Itu harus lewat baptisan air dan diurapi dengan Roh Kudus atau lewat baptisan Roh Kudus. Saudara perhatikan. Ini pasti sama, saudara lihat ya. Analoginya sama, kita melihat semua ini. Ya, tipologinya juga sama. Ya, sehingga ya bukan kebetulan, saudara. Jadi kita semua adalah imam. Maka 1 Petrus 2:9 katakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita semua jadi imam, saudara. Jadi siapa yang mengatakan bahwa imam sudah tidak berlaku lagi bagi perjanjian baru? Imam besar kita itu Yesus. Tapi kita sebagai imam-imam perjanjian baru, dari setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa, kita dipanggil jadi imam yang rajani, yang sebentar nanti akan ditabiskan juga dengan pengurapan raja untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus sebagai raja di raja atau the King of Kings. Ya, sudah perhatikan, atau Great King atau raja besar seperti itu. Nah, seperti ini saudara bisa lihat kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saudara dan saya adalah imam. Katakan saudara kepada saudara di samping-samping saudara, saudara adalah imam. Imam. Sebab itu saudara perlu ditabiskan untuk menjadi imam. Apa yang ditabiskan? Dengan cara harus dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus atau diurapi dengan Roh Kudus. Ya, nah, makanya kita bisa melihat juga peristiwa itu terjadi di Matius 3 ayat 16 bagi Yesus. Ya, Matius pasal 3 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Sesudah baptisan air ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi sesudah Yesus dibaptis air, juga dia dibaptis Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Karena apa? Dia harus ditabiskan sebagai imam. Sebab itu dia harus dibaptis Yohanes. Sudah lihat di sini. Itu alasannya. Karena dia harus menyatakan keimamannya. Dia datang sebagai juru selamat dan juga sebagai imam, nanti sebagai raja. Dia datang pada kali yang kedua akan menghukum dan menghakimi semua orang yang tidak percaya dan menerima dia sebagai Yesus Tuhan dan juru selamat. Haleluya saudara. Ya, dia fungsikan datang yang pertama itu sebagai juru selamat dan juga sebagai imam. Dan kita juga ya, yang menerima dia juga dibaptis air dan baptis Roh Kudus juga sebagai imam-imam yang merajai bersama-sama dengan Yesus, atau sebut dengan imamat yang rajani, atau sebut dengan royal priesthood. Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 38. Ketika Roh Kudus turun atas Yesus, itu juga disebut dengan pengurapan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Perhatikan ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia dalam pengurapan. Berarti ketika Roh Kudus turun atasnya itu, maka proses itu juga disebut dengan proses pengurapan. Ya, Roh Kudus dan Yesus juga diurapi dalam satu proses di mana dia akan menjadi imam pada saat itu. Dan dia mulai melakukan tugas keimaman mereka, berjalan berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, untuk bagaimana bisa melepaskan orang semua keterikatan baik oleh kuasa kegelapan, sakit penyakit, begitu melakukan mujizat. Dan dia juga bisa dapat mengajar di tiap-tiap tempat. Luar biasa saudara. Akhirnya saudara-saudara, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, oleh permandian kelahiran kembali atau baptis dari air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau lewat baptisan Roh Kudus, maka kita bisa menjadi imamat yang rajani, menjadi anak-anak Allah yang kudus.
untuk bisa dapat melanjutkan tugas-tugas kerajaan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, menyambut, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami dengan kasih yang kekal. Hamba telah menyampaikan semua rencana-Mu Tuhan lewat pelajaran kita pada saat ini, yaitu Yohanes Pembaptis seri yang kelima. Kemampuan untuk menyampaikan, menguraikannya sangat terbatas, tapi kami percaya setiap perkataan firman yang telah keluar, sejauh mana suara ini bisa terdengar, Tuhan akan mengurapinya, Tuhan akan meremahinya, sehingga mereka bisa mengerti dan bisa dapat Tuhan memposisikan diri mereka untuk bisa dapat menerima semua berkat Tuhan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus buat hari yang terbaik hari ini, di mana kami bisa menyelesaikan seri yang kelima dari Yohanes Pembaptis ini. Kiranya dari 1-5 ini bisa menjadi berkat buat semua orang yang telah mendengarnya. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati setiap telinga sudah mendengar. Apapun persoalan kami percaya
Ketika firman disampaikan ada pemulihan terjadi. Ketika firman disampaikan kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan ada kuasa yang mengalir. Ketika firman disampaikan maka ada pemulihan yang terjadi. Ketika firman yang disampaikan yang punya beban berat akan memperoleh kelegaan. Ketika firman disampaikan yang sakit menjadi sembuh. Ketika firman disampaikan yang terikat menjadi terlepas. Ketika firman disampaikan maka ada jalan keluar bagi mereka yang punya persoalan masalah. Dan akhirnya kami percaya Tuhan bahwa semua rancangan kuasa kegelapan dalam roh yang akan mendatangkan kecelakaan bagi kami, bahkan maut sekalipun, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik yang ingin mencelakakan kami, baik lewat virus, bakteri, kuman dan bentuk apa saja, COVID-19 yang sudah bervariasi, varian Omikron juga tidak akan menimpa kami. Jauhkan kami dari terbaring rumah sakit pisau operasi. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan kami. Karena kami terlalu percaya Tuhan Engkau sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami. Dengan tidak bercacat sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyambut kami. Kami akan terima berkat ini. Sebab itu Bapa dalam surga, sebelum kami akan mengakhiri pertemuan kami pada hari ini, kami percaya kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa. Tapi kami percaya kami akan terima berkat yang spesial dari Bapa kami yang mengasihi kami. Sebab itu kami dengan iman akan mengangkat tangan kami dan siap kami akan menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang mengasihi kami. Kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kita, mempersatukan kita, memampukan kita untuk dapat mengerti seluruh kebenaran dan melakukannya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan bertemu pada seri pengajaran berikut pada minggu yang akan datang.